Bukan lagi jubah hakim, tapi rompi merah tahanan yang dikenakan. Dari penegak hukum, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul dijebloskan ke ruang tahanan kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jawa Timur. Ketiganya jadi tersangka kasus suap dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Iya, betul sekali. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya sampai segini banyaknya, bayangkan saja ya. Jangan sampai adanya penindasan terhadap rakyat. Sehingga Pak Presiden mengatakan itu hak asasi manusia harus ditegakkan dan kemudian pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama yang dari Pak Presiden. Tentunya masih banyak hal-hal lain. Oleh karena itu tugas kami sebagai Wamenko adalah bersama dengan Pak Menko tentunya akan mengkoordinir semua penegakan hukum ini, baik di bidang hukum, baik di bidang imigrasi maupun di bidang kemasyarakatan dan juga di bidang HAM. Kita akan melihat sebuah berita yang sangat luar biasa di negeri ini ya, yaitu tentang dugaan suap ya. Dugaan suap yaitu diduga terima suap 3 hakim PN Surabaya yang terlibat vonis bebas Ronald Tanur ditangkap. Nah, apakah ini terbongkarnya kasus ini ada hubungannya dengan Bapak Oto Hasibuan setelah jadi wamen? Setelah beliau menjabat jadi menteri, karena dulu tidak terbongkar hal ini, tapi setelah jadi menteri ya, Bapak Oto Hasibuan ini setelah jadi wakil menteri, akhirnya hal ini terbongkar. Ini hal yang sangat luar biasa sekali, ini kasus besar, luar biasa ya. Jika ini benar, dugaan suap ini terjadi, ini nilainya hampir triliunan. Jika benar ini triliunan, apakah dari Ronald Tanur doang? Atau bisa dari orang lain, uang-uang yang segitu banyaknya luar biasa? Jika itu benar terjadi suap hampir triliunan, akan tetapi bukan dari Ronald Tanur saja uang yang ditemukan, barang buktinya ya, ini berapa orang yang lolos dari jeratan hukum yang tadinya divonis bersalah, akan tetapi mereka bisa membayar dan mereka bisa bebas atas vonis tersebut dan perbuatan-perbuatan yang seharusnya mereka menerima sebuah ganjaran atau hukuman, akan tetapi bebas. Inilah sosok Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang baru saja ditangkap Kejaksaan Agung karena menjadi maklar kasus Ronald Tanur. Tak disangka dari penangkapan Zarof ini, Kejagung mendapati uang tunai berbagai pecahan dengan total 920 miliar rupiah dan 51 kg emas batangan. Ternyata Hampir 1 triliun ya uangnya juga ya. uang dan emas senilai 1 triliun rupiah itu mulai dikumpulkan Zarof saat menjadi Kapus Diklat MA pada 2012, di mana dengan jabatan itulah ia menjadi maklar berbagai kasus di Mahkamah Agung. Namun langkahnya harus terhenti saat mencoba memaklari kasus Ronald Tanur. Wah, kayaknya kita perlu terima kasih juga nih sama Ronald Tanur ya. Terima kasih juga sama Ronald Tanur nih ya, akhirnya bisa membongkar ya kebusukan dan kebobrokan hakim itu ya. Kok bisa sih kasus dimaklarin ya? Aneh ya. Orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Iya, betul sekali. Ini bukan hakim sakit nih, sakit hatinya, sakit jiwanya, sakit nuraninya. Dia sudah tidak ada kepribadian sebagai manusia. Tidak pernah memikirkan orang yang menjadi korban ya. Masa iya pelaku dibebaskan ya kan? Ini kan luar biasa ya. Ini hukum di negeri ini bisa dibeli ya. Ternyata seperti itu. Ya, ini kejadiannya seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya sampai segini banyaknya, bayangkan saja ya. Cukup. Ya, oke, baik, cukup ya. Ya, jadi berarti besok kita bisa. Wow. Keren ya. Prinsip yang paling utama yang selalu saya yang saya ingat dari arahan Pak Presiden itu adalah agar kami dan semua pejabat yang ada dapat berpihak kepada rakyat. Ini yang paling penting. Jadi apapun yang mau kita lakukan itu selalu harus membela kepentingan rakyat. Iya, harus membela kepentingan rakyat. Itu yang memang hal yang sangat mulia ya sebagai petinggi atau pemimpin ya. Sekarang ini Pak Oto Hasibuan sudah menjabat menjadi Wamen HAM hukum ya. Jadi mungkin ya kemarin itu tertangkapnya ini setelah Oto Hasibuan menjabat. Nah, mungkin bisa jadi ya ada pengaruhnya dari situ ya. Jangan sampai adanya penindasan terhadap rakyat. Sehingga Pak Presiden mengatakan itu hak asasi manusia harus ditegakkan
dan kemudian pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama yang dari Pak Presiden. Tentunya masih banyak hal-hal lain. Oleh karena itu tugas kami sebagai Wamenko adalah bersama dengan Pak Menko tentunya akan mengkoordinir semua penegakan hukum ini, baik di bidang hukum, baik di bidang imigrasi maupun di bidang kemasyarakatan dan juga di bidang HAM. Betul sekali. Ini korupsi harus disikat Pak Oto ya. Ini juga termasuk korupsi juga ini ya. Gimana tidak ya? Ini mengkorupsi keadilan ya. Coba bayangkan ada seseorang yang meninggal dunia ya, dan jelas-jelas itu pelakunya nih misalnya ya. Terus akhirnya ada suap ya. Yang penting ada uang, akhirnya 3 hakim ini memutus bebas ya dengan uang yang segitu banyaknya ya untuk menyuapnya. Gila ya. Nah, saya sudah menjadi pejabat negara sebagai Menteri Negeri, ya Menko, saya harus cuti sebagai pengacara. Harus berpihak pada Mantap rakyat, sekali. membela rakyat. Sekarang ini hanya untuk Wah, negara. keren sekali ya. Mantap sekali ya Bapak Oto Hasibuan ya. Bukan lagi jubah hakim, tapi rompi merah tahanan yang dikenakan. Dari penegak hukum, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul dijebloskan ke ruang tahanan kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jawa Timur. Ketiganya jadi tersangka kasus suap dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ketika 3 hakim selaku penerima suap serta pengacara Lisa Rahmat yang memberi suap sudah ditangkap dan dijadikan tersangka, lalu di mana Ronald Tanur? Padahal selain vonis bebas yang dibatalkan, Ronald juga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di tingkat Iya, kasasi. di mana Ronald Tanur ya? Jadi kemana Ronald Tanur? Ini hakim-hakim seperti ini, penegak-penegak hukum seperti ini yang bisa dibayar, bisa disuap ya. Ini jangan dikasih ampun ya, jangan dikasih hukuman yang ringan-ringan ya. Kayak gini ya. Ini ngeri sekali ya. Uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. 920 miliar 912 juta 303.714. Gila ya. Hampir 1 triliun loh, bayangkan saja ya. Berarti orang-orang yang seperti ini atau hakim yang seperti ini bukan cuma sekali ini aja ya kan? Bukan cuma sekali ini aja menerima dugaan-dugaan suap ya. Berarti yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Wow, bayangkan ya. Ini termasuknya ya udah jual beli ya, jual beli keadilan ini ya. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tim Kejaksaan Agung menangkap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya lalu dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu sore. Ketiga hakim yang ditangkap adalah Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, serta Hakim Erintuah Damanik. Penyidik juga menangkap seorang perempuan yang diduga adalah penasihat hukum terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Oh, jadi ini ada perempuannya juga ya. Ini pengacaranya mungkin yang memberikan suap itu pengacaranya ya, melalui pengacaranya gitu ya. Apakah yang bisa terjadi seperti ini hanya di kasus Ronald Tanur doang atau mungkin ada di kasus-kasus lain juga bisa terjadi ya, jual beli kasus seperti ini? Ya untuk membebaskan ya mereka orang yang bersalah akan tetapi pengen bebas bisa dibeli seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana hukum di negeri ini tidak morat-marit ya, tidak kacau jika hal ini juga bisa terjadi. Ini bukan kasus kecil dan suapnya ini sangat luar biasa dan ini menemukan ya uang tadi teman-teman bisa lihat. Itu bukan ruang kerja dan itu bukan kamar untuk menampung uang. Itu seperti pabrik uang. Bayangkan ya, uang segitu banyaknya. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Setiba di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, penyidik langsung memeriksa para pelaku. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampisus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diberi untuk bisa menyampaikan materi apapun, hanya menyampaikan teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi ya ini uang segitu banyaknya, bayangkan ya, itu apakah cuman dari Ronald Tanur doang ya uang segitu banyaknya, atau uang itu sebenarnya dari kasus-kasus lain ya. Berarti kalau misalnya per orang ada yang
membayar 1 miliar, 2 miliar, itu ada 900 miliar ya, berarti ada hampir 1000 miliar ya. Kalau orang bayarnya 1 miliar, 2 miliar, berarti kalau misalkan dikumpulkan ada berapa puluh orang, berapa ratus orang. Misal ini bukan cuma dari Ronald Tanur ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya dan sampai ketemu di video saya berikutnya.